Manchester United menghadapi dilema dalam negosiasi untuk kesepakatan baru Harry Maguire yang diusulkan, dengan bek tersebut dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub asing mulai 1 Januari. Masalahnya akan menjadi rumit secara hukum jika bek tengah berusia 31 tahun itu ingin melakukan transfer gratis, karena ia berhak melakukannya musim panas mendatang sebagaimana keadaan saat ini. United sedang dalam pembicaraan untuk memberi Maguire kontrak baru setelah perpanjangan musim, dengan dia mengungkapkan awal minggu ini bahwa pembicaraan sejauh ini sangat positif. Namun, ada tekanan waktu bagi United untuk menemukan solusi, dengan Maguire dapat berbicara dengan klub asing dalam waktu kurang dari 2 minggu. Napoli tengah mengincar pemain bertahan dan dikatakan melihat Maguire sebagai opsi yang menarik, terutama setelah keberhasilan rekan setimnya di United, Scott McTominay. Pelatih kepala Antonio Conte menyukai pemain dari Liga Premier. Fenerbahce, yang dilatih oleh Jose Mourinho, memiliki sejarah perekrutan pemain dari Inggris. Fred dan Sofyan Amrabat ada di skuad mereka. Galatasaray juga memantau situasi Maguire. Di Inggris, Ruud van Nistelrooy mengagumi Maguire selama mereka bersama di United, dan Leicester City menawarkan daya tarik emosional untuknya. Maguire menghabiskan 2 tahun di King Power Stadium sebelum pindah ke United seharga 80 juta pound. Pada tahun 2019, ia telah tampil sebagai starter sebanyak 8 kali dan 5 kali sebagai pemain pengganti. Dan tampaknya akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam sistem 3 bek asuhan Ruben Amorim. Manchester United, di bawah asuhan Ruben Amorim, mengalami perubahan yang diakui lawan-lawannya. Andoni Iraola, pelatih kepala Bournemouth, menyebutkan 2 di antaranya. Tim Amorim sekarang bermain untuk menguasai bola dan mengontrol jalannya laga. Tim Amorim juga memiliki pola, corak, dan gaya bermain yang jelas. Mereka telah membatasi lawan mereka hingga kurang dari 1,0 XG dalam 6 dari 8 pertandingannya sejauh ini. Namun, Amorim menghadapi masalah pemain sama seperti Ten Hag. Kali ini, Amorim harus mengatasi perilaku dan ego 2 pemain lulusan Akademi MU, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford. Penampilan keduanya dinilai tidak mencapai standar profesionalisme dalam latihan Amorim. Garnacho pun diparkir dalam laga derby Manchester. Ia kembali tampil di laga Piala Carabao meski hanya di 15 menit akhir. Rashford sepertinya lebih kompleks. Ia diparkir dalam 3 laga berturut-turut, di derby Manchester, di Piala Carabao lawan Spurs, dan di laga Premier League versus Bournemouth hari ini. Ruben Amorim membuat 6 perubahan dari kekalahan piala dari Spurs. Di posisi penjaga gawang, Andre Onana kembali setelah penampilan yang tidak mengesankan untuk Altay Bayındır pada Kamis malam. Pemain internasional Turki itu membuat 2 kesalahan besar. Di lini belakang, ada beberapa perubahan. Leny Yoro turun ke bangku cadangan, sementara Victor Lindelof tidak masuk dalam skuad hari pertandingan karena cedera. Matthijs de Ligt juga absen dalam pertandingan karena sakit. Harry Maguire masuk ke dalam starter 11 untuk bermitra dengan Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui di 3 bek. Diogo Dalot akan beroperasi dari peran bek sayap kanan sore ini. Tyrell Malacia mendapat kesempatan untuk tampil dari posisi bek sayap kiri untuk United. Di lini tengah, Eriksen telah digantikan oleh Kobbie Mainoo. Lulusan United itu akan mendampingi Manuel Ugarte, yang telah menjadi pemain kunci seperti yang diharapkan di bawah asuhan Amorim. Tidak mengherankan bahwa Antony telah dicadangkan setelah penampilannya yang mengecewakan di pertengahan minggu. Amad Diallo mencetak 1 gol dan 1 assist dari bangku cadangan. Pemain Pantai Gading itu telah ditunjuk untuk bermitra dengan Bruno Fernandes di lini tengah serang. Joshua Zirkzee telah dipilih untuk memimpin serangan di depan Rasmus Højlund setelah golnya melawan Spurs.
Di babak pertama, MU sangat tidak menghibur. Lini tengah gagal mengontrol jalannya laga, dengan tim tamu lebih percaya diri. MU yang mengandalkan kreativitas Bruno dan Ahmad, nampak kesulitan membangun serangan. Bek kiri yang diincar MU, Milos Kerkez sukses mematikan pergerakan Ahmad. Sementara itu duel antar kapten, Bruno versus Adam Smith di sisi kiri lapangan, tidak terlalu ketat. Bruno seringkali mendapat ruang melepas tembakan ke gawang. Namun, 4 tembakannya gagal menembus gawang kepa Arrizabalaga. Zirkzee yang berperan sebagai striker, kurang memiliki pergerakan tanpa bola yang bagus. Ia berkali-kali dikalahkan bek lawan dalam duel 1 lawan 1. Duo bek sayap, Dalot dan Malacia juga kesulitan membantu serangan. Malah Malacia kedodoran dan sering berbuat kesalahan, termasuk membuat pelanggaran tak perlu. Bournemouth unggul dari sepakan bebas setelah Malacia melanggar Smith di sisi kiri lapangan MU. Umpan sang kapten diteruskan bek tim tamu menjadi gol pertama di laga ini. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Setelah turun minum, MU tampil justru lebih buruk. Menyia-nyiakan sejumlah peluang emas, bermain lamban, menunda momen serangan balik, salah mengambil keputusan, dan ditambah angin kencang yang menyulitkan. Akhirnya Bournemouth memanfaatkan semua faktor itu menjadi 2 gol tambahan melalui penalti dan serangan balik cepat. Pemain MU benar-benar kalah segalanya dari MU malam tadi. Mulai dari 3 bek tengah yang kurang tajam, 2 bek sayap yang mati kutu, lini tengah yang tidak solid, hingga para penyerang yang boros peluang. Tim tamu wajar membawa pulang 3 poin. Kekalahan ke-7 MU di Liga, sekaligus ketiga bagi Amorim. Kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Bournemouth adalah salah satu titik terendah musim lalu, tetapi 12 bulan kemudian, di bawah kepemilikan dan manajemen baru, Manchester United sekali lagi dihancurkan oleh Cherries yang dinamis dan tak kenal lelah milik Andoni Iraola. Setelah tersingkir dari Piala Carabao pada pertengahan minggu, United sekarang akan menghabiskan Natal di paruh bawah klasemen Liga Primer di urutan ke-13. United telah dikaitkan dengan Milos Kerkez, dan pemain berusia 21 tahun itu menjadi starter untuk Cherries dan berbaris melawan Amad Diallo di sebelah kiri. Milos Kerkez bermain bagus di Old Trafford dan menunjukkan banyak atribut yang akan menarik bagi Amorim, termasuk tekanan energinya. Orang yang kemungkinan akan digantikan Kerkez adalah Tyrell Malacia, yang sangat berjuang saat kembali ke tim. Dengan 7 kekalahan dari 17 laga, sulit rasanya mengharapkan MU bisa berlaga di Liga Champions tahun depan. Dan sangat mustahil berharap kepada kumpulan pemain saat ini, berharap mereka konsisten dalam membela setan merah.